Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-18. Khusus untuk hari ini saya tidak akan membahas satu pembahasan, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun Mushola Wali Songo. Jelas tidak bisa dijawab semua. Sebagian saja ini yang saya jawab, yang penting untuk didahulukan. Lagian sebagian lagi sudah ada jawabannya di taklim-taklim yang lalu. Jadi bagi yang berminat mempelajari pemahaman-pemahaman dari saya, silahkan yang sering mengecek di Mushola Wali Songo, Telegram itu yang paling lengkap, YouTube juga ada, Wali Songo juga, aplikasi ada, tapi itu sementara waktu yang paling lengkap yang di Telegram. Pertanyaan pertama, Nur Muhammad itu qadim atau hadith? Ini saya singkat kalimat pertanyaannya. Jelas hadith ya. Apa saja selain Allah pasti hadith. Hadith itu baru. Baru itu definisinya wujud ba'dal adam. Yang ada setelah tidak ada. Pokoknya gampangannya ginilah, selain Allah Ta'ala pasti huduth. Selain Allah pasti hadith. Mawujud ba'dal adam. Wujud setelah tidak ada. Diadakan oleh Allah Ta'ala. Siapa saja itu. Mau malaikat, mau surga, neraka, arsy. Untuk yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala, yang diyakini oleh masyayikh kita, jalur guru-guru kita, Nur Muhammad. Karena ada itu di kitab-kitab maulid, terutama di maulid Habsyi, jelas sekali itu. Qala ya Jabir inna allaha khalaqa nura nabika Muhammad, itu yang hadis itu tuh, baca aja di Simtud Durar. Itu yang kita yakini. Tapi memang ada pendapat-pendapat lain. Ada yang bilang yang pertama kali diciptakan Allah itu kolam. Kolam itu satu makhluk yang diciptakan Allah untuk menulis takdir-takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Ada lagi pendapat yang mengatakan al-ma, air. Tapi yang diimani, yang diyakini, yang diikuti oleh para masyayikh kita adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan, artinya ya huduth, itu jawaban soal yang pertama. Gak ada yang qadim ya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua ini yang saya jawab. Ziarah ke makam aulia bagi orang yang ahli maksiat. Ziarah ke makam wali atau ke wali yang masih hidup untuk orang yang terlibat dosa, diterima atau tidak? Sekalian ada pertanyaan ketiga juga, sering hadir di majelis, sering ziarah wali tapi ahli dosa. Ya jangan dicampur-campur ya. Urusan orang ahlul dzunub, ziarah ke makam aulia, thayyib. Gak ada masalah, justru jadi obat. Ziarah ke makam Rasulullah SAW juga boleh kok.
Lagian siapa yang nggak ada dosa ya? Pasti. Ya menurut saya siapapun yang ziarah ke makam wali atau ke makam nabi atau nabi mana saja atau ke makam Nabi Muhammad ya pasti ada dosa insan ya. Yang jadi masalah itu waktu mau ziarah dia sengaja berdosa, itu sudah adab itu. Itu memang sebagian dari adab ziarah yang diajarkan oleh para masyayikh kita itu. Mulai kita mau keluar rumah itu jaga itu, jangan sampai lihat perempuan, jangan ini, itu jaga sudah. Itu adabnya orang yang mau ke makam aulia atau mau ke ziarah ke orang soleh. Kalau boleh ya boleh. Diterima atau tidaknya itu masalah terserah beliau. Ya husnudzon aja diterima. Ya nggak beda ziarah ke makam aulia dengan ziarah ke guru kita yang ahli kasyaf umpama yang masih hidup, sama saja itu. Diterima sih diterima. Kadang diusir itu juga padahal ainu diterima. Maksudnya bagaimana? Gini. Jadi kadang kita ziarah nih ke syekh yang masih hidup dulu nih. Satu syekh, satu wali, satu kiai, satu habib yang arif billah, ahli kasyaf. Dia tahu kita kibir umpama. Itu kadang dikunciin pintu. Itu bukan ditolak, dididik itu. Dikunci pintu tidak boleh masuk sama beliau itu mengandung makna gobul. Gobul apa lagi dididik biar bersih dulu. Nggak ada wali itu nolak, nggak ada. Aulia itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, Raufur Rahim. Naam, ada pengecualian memang wali-wali yang keras, tapi ya itu jarang-jarang ya. Saya dulu yang saya ingat tuh saya pernah ziarah ke makam ayahnya kalau nggak salah itu. Ayahnya Mbah Mangli. Saya dibawa sama guru saya Ki Afif. Itu Ki Afif itu orang soleh. Husnudzon saya minal aulia itu. Itu beliau nggak berani deketin nisannya dari jauh aja. Saya mau ngelangkah, jangan sini aja. Orangnya keras ini. Walinya syadid. Itu ada makam-makam begitu memang ada. Jadi yang syadid. Tapi syadidnya beliau itu ya bukan bughut ya, nggak ada wali bughut sama umat Nabi Muhammad. Jadi kerasnya aulia itu ainur rahmah, ainut tarbiyah. Alhasil menjawab pertanyaan ini nggak ada masalah. Siapa yang ahli dzunub malah bagus ziarah wali biar didoakan sama walinya biar berhenti dari dosa. Kalian yang nomor 3 itu sering hadir majelis ziarah wali, tapi saya kurang lebih maknanya sama, ini tidak apa-apa. Pertanyaan keempat. Istihdzar aulia. Kalau masalah istihdzar bagi orang-orang thariqah al-imamen yang dihadirkan wajah siapa ya jelas wajahnya Ustadzul Imam. Ya bukan putra-putranya. Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad saya itu muridnya Ustadzul Imam, jelas wajah Ustadzul Imam kalau itu sih. Lah urusan istihdzar wajah itu begini ya. Jadi sebetulnya ajaran zikir muka guru itu nggak ada sebetulnya. Itu wasitoh saja. Jangan salah paham, kata-kata saya tidak ada. Kata-kata saya tidak ada itu sebetulnya ajaran zikir itu ya ke Allah aja. Zikrullah, bukan zikrus syekh. Oke, itu pahami dulu. Jadi semua thariqah itu menuntun muridnya untuk zikrullah. Selain itu perantara saja. Itu saya nemu di kitabnya Imamul Haddad, di Tathbitul Fuad apa di mana lupa saya. Pokoknya begini. Jadi ada Ba'dus Shalihin Imamul Haddad apa setelah zaman beliau lupa saya. Pokoknya di Kalamul Alawiyin. Kapan-kapan kalau nasnya ketemu dan saya ingat saya bacakan sama rujukannya sekali. Itu contoh yang bagus sekali urusan istihdzar. Jadi ada satu murid di situ itu
Kalau mau zikir gini dulu. Yang disebut Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad. Terus sampai nggak ingat apa-apa kecuali Imam Al-Haddad. Kemudian setelah tidak ingat apa-apa, alam ini sudah hilang. Nggak ingat dunia, nggak ingat keluarga, nggak ingat sampai arah apa hilang semua. Baru dihadirkan jami' ma fi Imam Al-Haddad minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Habib Abdullah Haddad ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah ke situ dirubah zikirnya. Dia nyebut Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Terus sampai nggak ingat apa-apa kecuali Nabi Muhammad saja. Sudah begitu ingatannya hanya satu, Sayyidina Muhammadur Rasulullah saja, baru dihadirkan jami' ma fi Sayyidina Muhammad min Allah Azza wa Jal. Baru Allah, Allah. Ini dzikir. Allah, Allah, Allah. Itu ajaran istighfar itu ke situ maksudnya. Yang belum mampu, naam, Saudara Imam dulu memang mengajarkan. Yang belum mampu ke Allah wa Rasuluh, memang dianjurkan untuk menghadirkan. Malah kalau yang mulai dulu ngajarkan suruh bawa foto itu. Dilihat, ini diingat-ingat. Tapi itu wasitoh loh, jangan lupa itu. Itu cuma perantara saja. Ada tujuan akhir, dzikrullahi azza wa jalla. Jangan berhenti di situ. Itu perantara saja. Untuk Nabi Muhammad, ada tambahan dari saya baca dari sebagian kitab yang menerangkan tentang ingat kepada Nabi itu. Yang sulit mengingat Nabi Muhammad SAW, kalau dia pernah mimpi Nabi, boleh mengingat wajah Nabi yang dia lihat di dalam mimpi. Yang belum pernah bermimpi Rasulullah SAW, boleh menghadirkan makam beliau. Tuh, saya kira cukup ya untuk istihdar. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah orang yang ahli dosa besar itu bisa mendapatkan ampunan? Bisa. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi hululun nar duna syakki. Selain syirik bisa diampuni. Selain syirik, dosa apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ghargharah, sebelum nyawanya mau lepas tuh pintu tobat masih akan terbuka. Hanya orang kalau tobat itu pertama harus menyesal, an-nadam. Kemudian al-qal'u, mencabut dosa itu total. Kemudian al-azmu alla ya'udah, berazam, bertekad bulat tidak akan kembali ke dosa itu. Tapi gini ya, gini. Urusan dosa ini. Sedikit saya terangkan ini. Orang itu kalau ingin bebas dari dosa, ya, harus pakai dua cara. Cara zahir dan cara batin. Saya kira tanpa memakai dua cara ini sulit untuk terlepas dari si dosa tadi. Cara batin banyak ini, baca aja di kitab-kitab. Ada yang pakai ongkos, Ziaratul Haramain, dia bisa berdoa di depan makam Nabi, berdoa di Raudhah. Kalau haji berdoa di Arafah, sambil tawaf di Multazam dan lain-lain. Memohon kepada Allah Ta'ala supaya dijaga dari maksiat, diberi taubatan nasuha, ya begitu dan lain-lain. Ini yang pakai ongkos. Yang nggak pakai ongkos, cara batinnya dia bisa mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad yang 1 juta itu dengan niat supaya dijaga dari maksiat. Kalau nggak mampu yang 1 juta, yang 10.000 selama 40 hari dengan niat supaya dihentikan dari maksiat. Atau ini Ramadan di malam-malam ganjil, Anda bisa berdoa kepada Allah supaya dihentikan dari maksiat, dijaga dari maksiat. Ini harus, dan ini cara batin ini harus lebih diutamakan dari cara zahir. Nah, cara zahir bagaimana? Nah, tergantung maksiatnya.
Orang maksiat itu ya rata-rata karena ada kesempatan. Ini jangan dihilangkan, ini berpikir ke sini nih. Kesempatan. Tutup kesempatan itu. Berpikir, saya kalau kumpul dengan fulan pasti maksiat saya. Putuskan. Saya kalau kerja di tempat itu, aduh gak bisa berhenti main perempuan. Pindah. Resiko memang. Tempat, waktu, itu pengaruh urusan dosa itu. Teman. Saya ingat Ustaz Abu Hamid itu kan dulu menyadarkan lumayan juga yang sadar lewat beliau orang-orang narkoba itu. Apa kata Ustaz Abu Hamid itu? Satu syaratnya, bisa berhenti narkoba. Pindah dari tempat asalnya. Bab katanya meskipun sudah dimandikan air doa, ini, itu, udah sembuh ini, balik ke kampungnya, kumat lagi. Jadi urusan tempat, waktu, teman, kalau Anda ingin berhenti dari maksiat ini juga harus diperhitungkan ini. Harus diperhitungkan. Ini baru disebut taubatan nasuha. Masuk di antara syarat-syaratnya tobat al-qal'u itu. Jadi jangan hanya berazam mau berhenti, nyesel, tapi tempat, teman, dan waktunya ini tidak dihilangkan. Itu namanya bukan taubatan nasuha, tobat palsu, tobat yahanu itu. Tanpa ini menurut saya akan sulit, kecuali terkadang tadarakallah bilutfih. Kadang Allah Ta'ala menurunkan lutuf, kadang bigohrih. Bigohrih itu contoh nih, maaf bahasanya agak kasar. Orang yang ahli zina sama Allah Ta'ala dikasih penyakit kencing manis sampai dia impoten. Itu namanya dia diberi rezeki tobat, tapi Allah Ta'ala bigohrihi. Dipaksa untuk berhenti zina sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah ada orang terlibat korupsi, Allah Ta'ala ingin memberi rezeki dia tobat, tahu-tahu dipecat. Itu Allah Ta'ala sedang mewujudkan tobat tapi biqahrihi. Yang kita minta supaya Allah Ta'ala memberi rezeki lana walakum taubatan nasuha, tapi bil lutuf, dengan kelembutan. Itu yang kita minta. Banyak sebetulnya dan panjang ini urusan pertobatan ini. Jangan ya Allah saya mau tobat, udah gitu aja ya. Bukan begitu caranya. Pakai dua cara tadi, cara zahir dan cara batin. Nah, kalau masih punya ibu, minta doa sama ibu supaya Allah memberikan taubatan nasuha. Masih punya ayah, minta doa sama orang tuanya, laki perempuan. Sebab doa ulwalat li waladih, doain nabi li ummatih. Doa orang tua terutama ibu ya untuk anaknya itu seperti doa Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi. Itu urusan pertaubatan. Ada pertanyaan lagi, akil balik umur 11 tahun, mimpi basah. Ya iya sudah balik. Terus ya sholat yang kacau. Ketika Anda balik umur 11, Anda sadar ingin kembali kepada Tuhan umur 20, umpamanya, mathalan. Ya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 tahun ya diqadha. Salat wajibnya diqadha, puasa Ramadannya diqadha. Kewajiban apapun yang ketika Anda sudah balik yang dulunya kacau ya diqadha. Khususan as-shalah. As-shaum Ramadan. Kalau pertanyaan selanjutnya ini panjang ya, ringkasnya pokoknya pingin dicatat jadi murid Ustadzul Imam gitu. Ya Anda taklim dengan salah satu anak Ustadzul Imam, atau nggak usah anak, taklim kitab gitu dengan salah satu murid Ustadzul Imam, ya udah nyambung. Sudah, talamidhi wa talamidhi ila yaumil qiyamah, tetap ittisal itu. Sudah sah menjadi murid. Atau ikuti ijazah saya yang di YouTube bilang qabiltul ijazah, yang di Telegram udah sah itu.
Nah, kalau diakui itu urusan lain lagi tuh. Dicatat di Diwan Ustadzul Imam. Kalau yang penting kan udah sah secara syariat dulu. Qabilatul ijazah udah sah jadi murid al-imam ya. Diakui, dicintai, maktub fi diwaneh. Itu lain urusan kalau itu. Itu saya juga nggak tahu urusannya beliau itu. Yang penting itu kita secara syara, secara ijazah, musalsalah sudah sah. Ya. Jadi kalau pertanyaan ini bermaksud, kan aulia itu ada diwan. Gimana nerangkannya nih? Ini toriga bukan syariah ya. Toriga, jangan salah paham. Kalau secara syariah, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk jadi umat Islam. Lah setiap mursyid toriga itu ada diwan namanya, catatan murid-murid toriga beliau yang beliau sampaikan ke gurunya. Gurunya nyampaikan lagi ke gurunya. Gurunya nyampaikan lagi ke gurunya. Sampai ke Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam menyampaikan lagi ke gurunya terus sampai ke Rasulullah. Wah, itu saya nggak tahu itu urusan beliau. Saya sendiri nggak tahu catat apa enggak. Itu ada cerita gini. Di zaman Imam Al-Habr masih hidup. Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir. Ini kelasnya Imam Al-Habr ini. Bukan kelas saya, ini kelasnya Imam Al-Habr saja itu. Tidak tahu apa beliau sudah masuk di catatan diwannya Sayyidina Ali apa belum. Imam Al-Habr itu kan ta'alluq kuat ke Imam Ali itu. Jami' sahabah. Wa yufaddilu Sayyidina Abu Bakar jelas, tapi memang ada pengalaman-pengalaman beliau sering ditolong secara pribadi oleh Sayyidina Ali, fazada ta'alluquhu bihi. Jadi waktu itu Ustadzul Imam, abah saya, Habib Abdullah itu masih kecil. Terjadi satu pertengkaran dengan tetangga. Ya. Sampai kalau nggak salah ini, kalau saya nggak salah ingat, ini cerita saya dengar dari sebagian murid beliau. Sampai mau urusan polisi ya itu. Sampai mau urusan ke pemerintahan. Ini di Embong Arab kejadian ini. Waktu Ustadzul Imam masih lebih kecil dari anak saya Muhammad. Masih lebih kecil, masih kecil. Gimana ceritanya gitu, pokoknya sampai mau urusan ke kepolisian. Akhirnya iqdam al-Imam Al-Habr. Beliau sempat bikin beliau pusing gitu urusan ini. Terus beliau tertidur. Kelihatan Sayyidina Ali sedang bawa buku gitu. Buku catatan. Itu diwan al-Auliya itu. Catatan orang-orang yang menjadi muridnya Imam Ali fi alamil batin. Fulan disebut. Fulan. Dengerin Imam Al-Habr. Oh, ini maktub fi diwan Sayyidina Ali. Setelah beberapa fulan-fulan baru bil faqih. Yang dituju Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil faqih. Terbangun Imam Al-Habr. Qal khalas. Idza kunna maktub fi diwan Sayyidina Ali kullu aman. Beliau saja itu tahu beliau maktub itu setelah mimpi itu. Sebelum itu sering berpikir saya ini tercatat apa enggak. Ya apalagi saya. Oh, yang ditanya catat nggak ngerti ya. Yang penting kita itu secara syariat ngambil ijazah, ngambil isnad, khalas. Wa mal maktub fi diwanihim Allahumma amin. Kalau kepastiannya nggak tahu sih. Madri. Itu urusan majhul. Yang tahu ya beliau-beliaunya. Lanjut pertanyaan suudzan. Curiga termasuk suudzan. Suudzan ya. Jadi ada suudzan itu ada yang haram, ada yang wajib suudzan itu. Contoh, inti malam kunci pintu rumah, takut ada maling. Suudzan, tapi harus itu. Kita menghutangkan orang pakai materai, takut gak bayar, suudzan. Gak apa-apa suudzan. Yang gak boleh itu suudzan yang haram. Tidak semua suudzan itu tidak boleh, ada yang boleh. Contoh kita mau
Anak kita diminta orang gitu. Wah, ini yang minta bagus nggak ya? Kan itu suudzon. Suudzon dulu, cari tanya, nggak apa-apa. Lihat masalahnya. Ada suudzon yang boleh, ada suudzon yang tidak boleh. Ya nggak boleh itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Lihat orang, ini orang mukanya kok kayak tukang tipu, nggak kenal nggak apa ya. Nah, itu nggak boleh itu. Alhasil, suudzon itu kalau saya dulu diajari sama guru saya, Ki Ahmad Tegal itu. Jadi beliau itu dulu mau beli tanah tuh, yang saya ingat ceritanya itu. Beliau mau beli tanah, pas mau dibayar orangnya bilang ukurannya sekian ribu meter gitu. Tuh beliau malamnya dipanggil muridnya, cek itu, ukur. Wajib suudzon urusan jual beli ini. Takutnya dia bilang sekian ribu meter, kenyataannya kurang. Nah, itu nggak apa-apa. Ya tergantung masalahnya. Ada suudzon yang boleh, ada suudzon yang haram, ada suudzon yang wajib, tergantung masalahnya. Nah, mimpi aulia ini terakhir seperti Syadrimah Abdullah bin itu asli atau syaitan. Nah, ini muskilah. Semua aulia yang datang ke mimpi kita itu wallahu alam itu betul apa tidak. Tidak ada nas yang memastikan mimpi itu pasti benar kecuali mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru ada jaminan. Itu pun pembahasannya sudah sering saya bahas ya. Yang ada nas dijaga dari syaitan itu mimpi Rasulullah. Naam, di sebagian kitab memang ada pendapat satu syekh siapa itu saya lupa namanya itu. Beliau punya pendapat bahwa al-akabir, auliaul kubar seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir dan lain-lain itu mereka mendapat wirasah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak bisa menyerupai beliau-beliau itu. Tapi ini saya riwayatkan hanya yang saya pakai yang tadi. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa diserupai syaitan, sebab itu yang dipakai oleh Syekhna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqh. Paling kita bisa husnudzan itu mimpi benar, ya tinggal dilihat aja. Ikuti ajaran hadis itu. Mimpinya jam berapa? Kan paling benarnya mimpi itu waktu sahur. Sadaqur ru'ya fil ashar. Kemudian waktu kita bermimpi, punya wudu apa tidak? Tidurnya dalam keadaan zikir apa tidak, itu aja yang dicek. Kalau mau yang lebih gampang lagi, cari satu orang soleh yang arif billah, yang ahli kasyaf, tanya. Kalau saya gitu, saya dapat isyarah, saya cari orang-orang soleh yang ahli takwil, syukur-syukur ahli kasyaf, saya tanyakan artinya apa. An-Nabi SAW, kalau Anda bertemu di mimpi, itu mimpi Anda benar, tapi memahami arti mimpi ini itu butuh ilmu takwil. Tidak boleh dipahami menurut pikiran Anda. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.